Halo. Halo. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Pusumarosari dari Dinas Kesehatan. Saya Fitri Dita Prawari dari Dinas Kesehatan. Saya Ria Puspita Aji dari Dinas Kesehatan. Saya Berlian Cahaya Pertiwi dari Dinas Pendidikan. saya dan Halimatu Sadia dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kali ini kami kelompok 4A golongan 2 angkatan 51 mengambil tema terkait tata kelola kolaboratif. Yuk kita simak. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Tata kelola kolaboratif. Masalah utama yang kami ambil adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah sampah rumah tangga. Jika dikaitkan dengan kedudukan ASN, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga menunjukkan bahwa kedudukan ASN sebagai pelayan publik dan pelaksana kebijakan belum dijalankan secara maksimal. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah masih menjadi kendala utama akibat sistem edukasi dan fasilitas penjemputan sampah terpilah yang belum menjangkau seluruh lapisan warga secara konsisten. Hal ini mencerminkan bahwa strategi sosialisasi serta infrastruktur hilir yang disiapkan belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan praktis di tingkat rumah tangga, sehingga diperlukan penguatan peran ASN dalam menciptakan manajemen limbah yang integratif, edukatif, dan mampu menumbuhkan kepercayaan publik untuk bergerak bersama. Selanjutnya, untuk peran ASN, yang pertama, belum optimalnya perencanaan. ASN belum maksimal menyusun strategi pengelolaan sampah yang aplikatif dan mudah diikuti oleh masyarakat. Yang kedua, fasilitas belum memadai. Sarana pemilahan dan pengangkutan masih tidak merata, tidak konsisten, dan belum menjangkau seluruh pemukiman. Yang ketiga, lemahnya integrasi sistem. Belum sinkronnya proses pemilahan rumah tangga dengan sistem pengangkutan dan pengelolaan akhir. Selanjutnya, nomor 4, koordinasi lintas sektor masih rendah. Sinergi antar instansi dalam menyediakan infrastruktur pendukung pengelolaan limbah masih belum terpadu. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi lemah. Belum adanya pengawasan rutin terhadap efektivitas layanan sehingga kendala di lapangan lambat tertangani. Yang keenam, edukasi belum efektif. Sosialisasi yang dilakukan belum mampu mengubah perilaku masyarakat atau memberikan solusi praktis atas hambatan yang mereka hadapi. Selanjutnya, Smart ASN. Masalah ini tidak mendukung Smart ASN karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Pemprov DKI Jakarta menunjukkan bahwa solusi pengelolaan sampah di lingkungan DKI belum tertangani dengan baik. Padahal sebagai motor birokrasi, ASN masa kini dituntut tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga menjadi agen perubahan yang memiliki literasi digital dan integritas tinggi. Smart ASN juga dituntut untuk memiliki kemampuan adaptif, inovatif, serta mampu memanfaatkan informasi dan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya adalah menentukan penyebab masalah utama. Kami berdiskusi menggunakan metode fishbone diagram, yaitu memetakan kelompok penyebab masalah utama berdasarkan MAN, yaitu warga kurang memahami dampak negatif sampah bagi kesehatan lingkungan, anggapan bahwa sampah ada urusan pemerintah atau petugas kebersihan. Selanjutnya ada materials, tidak tersedianya wadah sampah terpilah seperti sampah organik, anorganik, dan ketiga di area pemukiman. Kurangnya media edukasi pemilahan sampah yang ditempel di titik-titik strategis. Selanjutnya ada money. Pemda tidak memprioritaskan armada perluasan jangkauan penjemputan sampah, tidak adanya bantuan dana untuk mengadakan tempat sampah pilah di area pemukiman. Lalu ada metode, kurangnya penghargaan bagi warga yang rajin memilah sampah rumah tangga, tidak ada sanksi tegas bagi warga yang membuang sampah tanpa dipilah. Selanjutnya ada machines, yaitu armada penjemputan sampah tidak menjangkau ke tiap rumah masyarakat, lokasi tempat pembuangan sementara atau bank sampah sulit dijangkau atau jauh. Selanjutnya terakhir ada environment, rumah yang sempit untuk membuat lubang biopori atau pengomposan, dan kebiasaan membuang sampah dalam satu kantong plastik dianggap lebih praktis atau mudah. Berdasarkan fishbone diagram, kelompok kami memilah atau menapiskan penyebab masalah utama dengan menggunakan metode McNamara dan dihasilkan penyebab masalah armada penjemputan sampah tidak menjangkau tiap rumah masyarakat. Untuk solusi alternatif armada penjemputan sampah tidak menjangkau tiap rumah masyarakat, kelompok kami berdiskusi yaitu dengan membuat aplikasi mobile sampah Smart Trash, pembuatan bioreaktor magnet BSF, dan pembuatan jalur vakum bawah tanah. Untuk penapisan alternatif pemecahan isu dengan metode McNamara, kelompok kami menyepakati untuk alternatif solusi pemecahan masalah yang terpilih yaitu membuat aplikasi mobile sampah Smart Trash dengan mendapatkan peringkat pertama. Membuat aplikasi mobile sampah Smart Trash dalam hal efektif penggunaan teknologi dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui sistem aplikasi memberikan lonjakan efektivitas yang signifikan dibandingkan metode konvensional. Efektivitas ini dapat dilihat dari tiga sisi utama yaitu akurasi data, kecepatan operasional, dan nilai ekonomi. Dalam hal biaya, memerlukan kerjasama investor, namun hemat untuk jangka panjang. Dalam hal kemudahan, hal ini masih memerlukan kolaborasi pihak lain agar berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah penerapan Smart ASN pada Smart Trust. Smart ASN yang terkandung dalam program tersebut yang pertama adalah adaptif. Gagasan aplikasi Smart Trust merupakan bentuk penerapan dari sikap adaptif. ASN melakukan inovasi pengelolaan sampah rumah tangga secara digital dengan menyediakan layanan jemput sampah berbasis aplikasi. Kemudian yang kedua, kolaboratif. Pembuatan Smart Trust adalah bentuk kolaborasi dan kerjasama dari beberapa OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup, Diskominfo, dan Bapeda. Sinergi yang terbentuk akan menghasilkan program Smart Trust yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, proses pembuatan aplikasi Smart Trust yang terdiri dari penyusunan regulasi, pengambilan keputusan, dan implementasi program harus didasarkan pada kepentingan publik. Setiap data yang ditampilkan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, merupakan sikap integritas. Kemudian yang keempat, teknologi informasi. Pada aplikasi Smart Trust, teknologi informasi yang digunakan untuk mengoptimalkan penyimpanan database, sistem integrasi, dan cloud computing. Oleh karena itu, ASN yang smart harus mampu mengolah dan menganalisis data secara efektif agar dapat membuat keputusan dengan tepat berbasis data. Kemudian ini adalah bentuk kolaborasi Pentaholix. Kolaborasi Pentaholix ini merupakan kolaborasi multi pihak yang melibatkan 5 elemen utama. Yang pertama adalah pemerintah sebagai kebijakan, pembuat regulasi dan anggaran. Kemudian ini adalah ada akademisi, pengetahuan, riset dan inovasi. Yang ketiga media sebagai penyedia informasi, publikasi dan pengawasan. Kemudian yang keempat ada masyarakat sebagai pemberdayaan, kebutuhan dan masukan. Kemudian yang kelima ada bisnis, ekonomi, investasi dan teknologi. Bentuk tata kelola kolaboratif terdiri dari perangkat daerah, sektor swasta, akademisi, mitra global, dan partisipasi masyarakat. Dalam perangkat daerah, ada yang pertama, forum koordinasi lintas OPD, diantaranya DLH, DPMD, Diskominfo, Disdik, Dinkes, kecamatan, dan kelurahan. Yang kedua, melakukan perjanjian kerjasama atau MOU. Dan yang ketiga, kebijakan teknis pengelolaan sampah. Dari sektor swasta, ada pengembangan aplikasi digital Smart Trash pengelolaan sampah rumah tangga. Yang kedua, pengelolaan rantai daur ulang sampah rumah tangga. Ketiga, penyedia sistem insentif atau nilai ekonomi melalui aplikasi digital Smart Trash. Dari akademisi, yang pertama, penelitian terhadap perilaku masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga. Kedua, melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Dan ketiga, pengembangan teknologi pengelolaan yang berbasis masyarakat. Dan mitra global atau NGO, non-government organization, yang pertama, ada pemberian edukasi dan pelatihan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Kedua, evaluasi efektivitas program aplikasi digital Smart Trash terhadap lingkungan. Yang ketiga, pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah limbah rumah tangga jangka panjang. Dan melalui partisipasi masyarakat, yang pertama diantaranya pemilahan dan pengumpulan sampah rumah tangga berdasarkan jenisnya. Yang kedua, pengelolaan bank sampah. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan memanfaatkan sistem digital pengumpulan sampah Smart Trash.
Jakarta Rise 20, langkah menuju 20 kota global teratas. Dalam mewujudkan Jakarta menuju 20 kota global dan Global Networking City, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga menjadi faktor penting karena dapat meningkatkan upaya pemilahan dan pengurangan sampah dengan menerapkan teknologi inovatif yaitu Smart Trash dan belajar dari kota-kota lain di dunia untuk mendorong keberlanjutan dan transisi menuju ekonomi sirkular. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.